Tahun 1824 titi mangsa sajarah anu kaliwat runtakna hiji peradaban hebat khilafah Islam nu dipikaseraan. Lalakon nu geus kasorangan kudu jadi panggeuingkeun urang sangkan rampak babarengan mapag pasini nu maharoman waktuna tandang urang tong salempang naon deui anu rek diteang kiwari waktuna urang kudu hudang mapan kajayaan Islam di waktu harita Islam dihina-hina nepi ka iraha difitnah jeung dipedaya urang kudu sadar reku saha deui cunduk kana waktu umat Islam dikjaya. Lalakon nu geus kasorangan kudu jadi panggeuingkeun urang sangkan rampak babarengan mapag pasini nu maharohman waktuna tandang urang tong salempang naon deui anu rek diteang kiwari waktuna urang kudu hudang
mapak kejayaan Islam. Di waktu harita Islam dihina-hina, nepi ka iraha difitnah jeung dipedaya. Urang kudu sadar reku saha deui cunduh kana waktu umat Islam dijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin baraya PLK TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberikan oleh Allah begitu banyak kenikmatan. Salah satu kenikmatan yang luar biasa yang hari ini kita rasakan adalah nikmat merasakan hari demi hari bulan suci Ramadan. Baraya PLK TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan memiliki banyak sekali keutamaan yang luar biasa yang tidak boleh kita lewatkan. Di mana di dalam bulan suci Ramadan ada hari, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana ketika bulan Ramadan masuk, hari demi hari diisi dengan keberkahan dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap hembusan napas seorang yang sedang melaksanakan saum di bulan Ramadan selalu dinilai sebagai ibadah. Bahkan tidak hanya itu, siapa saja yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan ikhlas, maka tidurnya saja dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari-hari bulan suci Ramadan, waktu-waktu bulan suci Ramadan kemudian diisi dengan tilawah, diisi dengan ibadah-ibadah nafilah, ibadah sunnah, maka Allah ganjar ibadah nafilah sunnah itu kemudian dengan ganjaran ibadah fardu. Dan Allah lipat gandakan ibadah-ibadah fardu kemudian dengan pahala yang berlipat ganda. Masya Allah. Maka tentu kita selaku umat muslim tidak menyanyiakan kesempatan ini. Rasulullah SAW ketika hendak masuk bulan suci Ramadan pernah memberikan khutbah yang luar biasa dan menyampaikan salah satu keterangannya bahwa ketika bulan suci Ramadan masuk, maka pintu-pintu surga itu kemudian dibuka lebar-lebar dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Tidak hanya itu, bahkan setan-setan itu kemudian dibelenggu ketika memasuki bulan suci Ramadan. Maka kita akan melihat bahwa sungguh luar biasa kaum muslimin yang mengetahui atas keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Kita melihat begitu antusias, begitu sukacitanya kaum muslimin. Ya, salah satu indikasi kenapa kemudian saya mengatakan bahwa kaum muslimin begitu antusias, kita bisa melihat bagaimana masjid-masjid yang hari ini ketika memasuki bulan suci Ramadan diisi penuh oleh kaum muslimin. Bahkan tidak hanya itu, kita melihat juga fenomena di mana alhamdulillah dengan memasukinya bulan suci Ramadan, kaum muslimin mulai kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu juga yang terlihat adalah bagaimana muslimah-muslimah itu keluar rumah dengan menutupi aurat. Kita juga bisa melihat dengan fenomena berubahnya tampilan, ya, berubahnya tampilan pakaian dari para artis di televisi. Dengan memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah bisa melihat bagaimana suasana Ramadan itu bisa dirasakan dan dilihat oleh kita semua dengan acara-acara yang lebih islami. Gitu. Bahkan tidak hanya acaranya, iklan-iklannya pun kemudian menjadi iklan-iklan yang lebih islami. Maka kita wajarkan ketika kaum muslimin itu mengejar keutamaan bulan suci Ramadan yang sungguh luar biasa itu dengan amalan-amalan ibadah yang kemudian diperbanyak dan tentu dengan meminimalisir kemaksiatan, bahkan meniadakan kemaksiatan. Baraya PLK TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim
tentu juga kemudian kita ingin betul bagaimana bulan suci Ramadan ini, waktu-waktu yang diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini kemudian kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan tentu untuk mengetahui bagaimana memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan dengan sebaik mungkin adalah dengan mencontoh bagaimana Rasul dan para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, bagaimana ketika mereka memasuki bulan suci Ramadan. Inilah yang mudah-mudahan di dalam kesempatan kali ini bisa kita bagi, bagaimana kita bisa mengisi bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar euforia saja, tetapi ternyata ada pesan-pesan penting, bahkan ada momen-momen penting yang kemudian bisa kita ambil menjadi spirit ketika kita sekarang ada di bulan suci Ramadan. Apakah itu? Bulan suci Ramadan ternyata ketika kita melihat sejarah, banyak sejarah yang mencatat bahwa ternyata Rasul dan para sahabat memanfaatkan momentum Ramadan itu kemudian menjadi momentum bulan perjuangan. Kenapa dikatakan bulan perjuangan? Karena sejarah banyak mencatat bahwa banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat itu justru dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Jika dipikir-pikir mungkin ya, kita berpikirnya bahwa Ramadan itu kita sedang melaksanakan saum, kita sedang berpuasa, kita sedang menahan lapar, menahan dahaga. Di siang hari kita tidak boleh makan, di siang hari kita tidak boleh minum. Tapi ternyata sejarah mencatat luar biasa, justru banyak peperangan-peperangan, ya perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat itu justru ketika bulan suci Ramadan. Ya, salah satu contoh atau beberapa contoh perjuangan peperangan yang dilakukan oleh para sahabat di bulan Ramadan, yaitu ada fenomena perang yang sungguh luar biasa dicatat oleh sejarah adalah Perang Badar. Perang pertama kali yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat ketika sejak hijrah ke Madinah, yaitu pada tahun 2 Hijriah. Ketika Perang Badar terjadi, ya, Rasulullah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Hamzah, paman Rasulullah SAW, untuk mencegat pasukan dagangnya kafir Quraisy, ya, yang sudah melakukan dagang dari negeri Syam. Berapa orang yang diutus oleh Rasulullah? Peperangan Badar itu ternyata, ya, di dalam sejarah dicatat hanya 313 orang kaum muslimin, ya, diterjunkan oleh Rasulullah SAW dengan keadaan saum, artinya dengan keadaan menahan lapar dan menahan haus. Mereka akan berperang menghadapi pasukan perang yang jauh lebih banyak, yaitu 1000 pasukan. Ya, 1000 pasukan kafir Quraisy dihadang oleh 313 pasukan orang muslim. Ya, seorang muslim yang sedang saum dengan segala keterbatasan. Sudah secara jumlah terbatas 313, kemudian secara persediaan persenjataan juga terbatas. 313 pasukan kaum muslimin, hanya ada 1 orang saja yang memiliki pasukan berkuda. Sementara kafir Quraisy dengan lebih dari 80, ya, 80 pasukan berkuda, ya. Dan itu luar biasa. Kaum muslimin dihadapkan dengan peperangan yang luar biasa tersebut sedang dalam keadaan saum, ya. Banyak godaan-godaan, ya, banyak kemudian secara nafsu kemudian apakah ini akan dilanjutkan atau tidak. Tapi ternyata apa? Ketika mereka mengetahui mereka sedang saum dan kedekatan mereka dekat dengan Allah begitu dekat, dan kemudian doa-doa mereka juga kemudian diijabah, apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat? Justru, ya, momentum ketika kaum muslimin sedang saum adalah momentum yang sangat tepat untuk kemudian menggelorakan perjuangan di tengah-tengah kaum muslimin ketika itu. Maka luar biasa apa yang dihasilkan dari Perang Badar. Ya, kita mengetahui bersama bahwa peperangan Badar dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin yang secara jumlah mereka sangat terbatas, jauh lebih sedikit daripada jumlah pasukan musuhnya. Secara persediaan peperangan, perlengkapan peperangan mereka jauh lebih sedikit dan tidak siap. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pasukan tentara malaikat yang jumlahnya 5.000 pasukan yang tercatat dalam surat Ali Imran ayat 125. Masya Allah, luar biasa. Yang kemudian kalau kita melihat fenomena itu, ya, kaum muslimin bisa mengalahkan
ya, bahkan sejarah mencatat sampai 70 pasukan kafir Quraisy itu terbunuh, sementara di kalangan kaum muslimin hanya 14 saja yang mengalami syuhada. Tetapi sejarah tidak bisa dihapus. Kaum muslimin dengan kondisi sedang saum, justru mereka mendapatkan kemenangan. Maka Baraya PLKTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan peristiwa itu saja tentu kita melihat bahwa luar biasa seseorang yang sedang saum justru kekuatan ada di mereka. Baraya PLKTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah juga mencatat peristiwa-peristiwa penting lain, ya, yang terjadi ketika bulan suci Ramadan. Di antaranya juga yang terjadi ketika bulan suci Ramadan itu pada tahun 8 Hijriah. Peristiwa apa itu? Ketika Rasul dan para sahabat melakukan Futuh Mekah atau membebaskan kota Mekah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika terjadi Futuh Mekah, apa yang kemudian dirasakan oleh kaum muslimin? Ketika itu sedang melaksanakan saum. Kaum muslimin dan para sahabat sedang dalam keadaan saum, tetapi semangat perjuangan mereka justru kemudian hadir di tengah-tengah mereka untuk membebaskan orang-orang di Mekah. Sehingga apa yang kita lihat ketika terjadi Futuh Mekah, orang-orang Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan sejarah juga mencatat masih di bulan yang sama, di tahun 8 Hijriah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kemudian mengumumkan dan menyampaikan kepada para sahabat dan juga kepada Rasulullah SAW bahwa dia dan pasukannya telah menghancurkan salah satu berhala besar, ya, yaitu Al-Uzza yang ada di perbatasan Mekah dan Taif, yaitu di daerah Nakhlah. Ketika itu Khalid bin Walid menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh setelah aku hancurkan berhala Al-Uzza itu, yang selama ini disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, maka telah aku hancurkan, dan semenjak saat ini tidak akan ada lagi orang yang menyembah kepada selain Allah, tidak akan ada lagi orang yang menyembah kepada berhala di kota suci Mekah ketika itu." Maka Masya Allah, luar biasa, ternyata ya, saumnya para sahabat, saumnya Rasul menjadikan mereka kemudian semakin bersemangat untuk berjuang, ya, membebaskan orang-orang, membebaskan manusia dari penyembahan, ya, daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baraya PLKTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh di waktu itu, ya, ada juga sejarah yang mencatat, ya, ketika Rasul dan para sahabat mungkin sudah ada yang berguguran, sudah ada yang wafat, ya, sekitar 80 tahun setelah itu, yaitu tepatnya di tahun 92 Hijriah, ya. Ada salah satu pasukan perang, panglima perang yang juga dicatat oleh sejarah, yaitu Tariq bin Ziyad, ya. Tariq bin Ziyad dikirim menjadi pemimpin, ya, panglima perang, ya, untuk membebaskan Andalusia, yang hari ini kita kenal dengan Spanyol. Ketika itu ternyata sejarah juga mencatat bahwa ketika Tariq bin Ziyad dengan membawa pasukan dan membebaskan, ya, kota Andalusia, itu juga kemudian dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Dan Masya Allah, ya, dengan hasil jeripayah dan perjuangan dari Tariq bin Ziyad dan juga pasukannya, Islam bisa membebaskan orang-orang yang ada di Andalusia. Baraya PLKTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya itu, ada peperangan-peperangan besar yang lain, ya, yang salah satunya juga kemudian masyhur dan sangat terkenal, yaitu Perang Salib yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi ketika tahun sekitar 584 Hijriah, ya, yang juga masih di dalam bulan suci Ramadan, ternyata Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukan perangnya bisa membebaskan Palestina. Padahal ketika itu penasehat-penasehat Salahuddin Al-Ayyubi yang tentu mereka merasakan adanya suasana saum, mereka sedang dalam kondisi lapar, mereka dalam kondisi haus, ya, menyarankan kepada Salahuddin Al-Ayyubi, apakah kita hendak istirahat terlebih dahulu, gitu, wahai panglima perang, gitu, ya, sehingga kita mungkin bisa melanjutkan peperangan setelah
Ramadan, atau kita melanjutkan perjuangan untuk membebaskan Palestina itu setelah Ramadan. Ternyata apa yang disampaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang juga kemudian sangat terkenal, bahwa sesungguhnya kematian itu sudah pasti di depan mata kita. Berjuang ataupun tidak, kematian itu akan pasti datang. Maka tidak ada pilihan lain kecuali berjuang. Dan ternyata, Masya Allah, luar biasa. Pertolongan Allah datang ketika kaum muslimin yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam membebaskan Palestina, dan kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Baraya PLK TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang mencatat, ya, sejarah-sejarah yang tercatat bahwa kaum muslimin ketika sedang dalam keadaan saum, justru di situ adalah momentum di mana kaum muslimin lebih dekat kepada Allah dan pertolongan Allah itu lebih dekat. Maka jika kita melihat kekinian, apakah kondisi kaum muslimin ada di dalam kondisi yang tidak perlu diperjuangkan? Maka yang tepat adalah kondisi kaum muslimin hari ini ada di dalam kesempatan kita untuk kita berjuangkan. Salah satu yang lebih kontras adalah apa yang diperjuangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu membebaskan Palestina, yang ternyata Palestina hari ini sama dalam keadaan terjajah oleh kafir Zionis laknatullah alaih. Maka tentu perjuangan, semangat perjuangan dari Rasul dan para sahabat ketika bulan suci Ramadan kemudian juga harus ada di dalam diri kita, bukan hanya sekedar kita bersukacita. Tentu itu adalah hal lain yang tentu memiliki keutamaan, tetapi keutamaan yang jauh lebih besar adalah ketika kita menjadikan bulan suci Ramadan ini lebih dekat kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan di dalam perjuangan untuk menegakkan Islam. Hadirin Baraya PLK TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan belajar dari Rasul dan para sahabat, maka kita memiliki semangat yang luar biasa untuk memperjuangkan syariat Islam ini, agar syariat Islam ini menjadi solusi untuk segala masalah, seluruh aspek masalah yang ada di hadapan kita. Dan perjuangan kita di bulan suci Ramadan, insya Allah atas izin Allah, maka setiap perjuangan kita di bulan suci Ramadan ini akan berujung pada kemenangan. Maka jadikan Ramadan di tahun ini menjadi momentum Ramadan, bulan perjuangan menerapkan syariah dan khilafah untuk menyambut ya kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kecumarita umat Islam kantos digjaya, ngawasaan 2/3 dunia, 13 abad langkung lamina. Colana generasi baheula nu mawarobahna peradaban manusia, wibawa umat nu mawa komara, ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara. Ayudag harapan nyata tinggal kenaturan jieunna manusia, nu mata karuksak nu mawa cilaka, jalankeun syariat Islam sagem leungna, wangun khilafah
rusiahna. Hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan jieunna manusia nu matak laruksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagemleungna kuangun khilafah rusiahna. Nyong colana generasi baheula nu mawa robahna peradaban manusia wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara. Hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan jieunna manusia nu matak ngaruksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagemleungna kuangun khilafah rusiahna. Hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan jieunna manusia nu matak ngaruksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagemleungna kuangun khilafah